Seorang bandar narkoba tewas ditembak polisi di Kota Medan, Sumatera Utara. Keluarga sempat mendatangi rumah sakit karena dipersulit saat hendak membawa pulang jenazah. Puluhan keluarga dan kerabat Irwan Nasib, bandar narkoba yang tewas ditembak anggota Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Medan lantaran mengaku dipersulit untuk mengambil jenazah. Setelah bernegosiasi, keluarga akhirnya membawa pulang jenazah ke rumah duka di Jalan Komodor Laut Yosudarso, lingkungan 14 Gang Mafo, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Pihak keluarga meminta polisi bertanggung jawab atas insiden penembakan ini. Jadi dibuatnya di kertas tadi, bawa orang itu berkelahi. Kami nggak mau. Maksudnya kami orang dia nggak ada berkelahi. Kenapa bapak bilang berkelahi? Kami nggak mau nandatangani. Sampai akhirnya bisa dibawa. Nah, dia itu kasih lagi surat. Dia bilangnya bahwa ibu tahu kejadian segini di penangkapan apa segala macam, nggak nyambung lagi kakak iparku ini, nggak ada kayak gini pak. Sebelumnya, penembakan yang dilakukan anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang menewaskan seorang bandar narkoba di Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara sempat terekam CCTV rumah warga. Dalam rekaman itu, 3 polisi datang ke lokasi. Tak lama kemudian, setelah penembakan terjadi, ketiga polisi berlari meninggalkan lokasi dengan membawa jaket serta sepatu lantaran dikejar warga yang marah melihat penembakan tersebut. Satu polisi bahkan nyaris tertangkap sebelum akhirnya bisa masuk ke mobil dan meninggalkan lokasi. Kakak korban mengaku saat adiknya ditangkap dan hendak dibawa, senjata api yang diarahkan ke leher korban tiba-tiba meletus, membuat korban tergeletak. Korban bahkan masih sempat meminta tolong warga sebelum mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Tiba-tiba datanglah orang ini. Si Momorani meeting dia. Si Rudi Momorani meeting dia. Dan ini merontak. Merontak dia. Jadi entah cemana, terpeletuk lah itu pistol itu ke arah si Nasib ini. Terpeletuk. Di daerah mana bang? Daerah sini, kena leher. Terus langsung meninggal. Terkapar dari situ, lari sebentar terkapar dari situ jatuh. Kami bawa ke rumah sakit. Penembakan ini diketahui terjadi saat polisi sedang menggelar operasi penangkapan seorang bandar narkoba di salah satu rumah di Jalan Komodor Laut Yosudarso, lingkungan 14 Gang Mafo, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Sementara itu, polisi menyatakan warga yang tewas tertembak di Gang Mafo, Medan Labuhan, Kota Medan adalah bandar narkoba. Dan saat akan ditangkap, korban membuang barang bukti sabu dan melawan polisi menggunakan senjata tajam. Insiden tewas tertembaknya bandar narkoba di Gang Mafo, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara yang memicu kemarahan warga setempat diklarifikasi Polres Pelabuhan Belawan. Polisi mengatakan penembakan terjadi lantaran pelaku mencoba kabur dengan membuang barang bukti narkoba. Saat tertangkap, pelaku melawan menggunakan senjata tajam hingga terjadi perkelahian. Pelaku bahkan juga berusaha merampas senjata polisi hingga akhirnya salah satu peluru mengenai leher pelaku. Kemudian pada saat tarik-menarik itu, senjata tersebut meletus. Yang letusan tersebut ternyata mengenai bagian leher daripada si tersangka. Pada saat anggota kita ingin mengamankan si tersangka, ternyata beberapa oknum warga datang untuk membela si tersangka. Oknum-oknum tersebut oknum warga setempat melakukan pembelaan terhadap tersangka dengan rame-rame melempari anggota dengan menggunakan batu, sehingga karena dinilai kalah jumlah, anggota kita kemudian mundur untuk menyelamatkan diri. Pada penggerebekan ini, polisi menyita barang bukti 20 gram sabu dan senjata tajam milik pelaku. Sebelum penangkapan Irwan Nasib yang diketahui sudah cukup lama menjadi bandar narkoba, Polres Pelabuhan Belawan sudah 4 kali menangkap bandar narkoba di lokasi yang sama, yakni Gang Mafo, Medan Labuhan.
Seorang warga tertembak saat salah seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak Kota saat sedang membersihkan senjata api. Akibatnya korban meninggal dunia saat hendak dibawa ke rumah sakit. Video amatir merekam detik-detik seorang warga sipil dievakuasi akibat terkena peluru nyasar di persimpangan Hotel Garuda, Jalan Tanjung Pura, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Korban tertembak ketika salah seorang anggota Satlantas berinisial F yang saat itu sedang beristirahat sekaligus membersihkan senjata api. Saat sedang dibersihkan, senjata api tersebut meledak hingga mengenai kepala korban berinisial S. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak dapat tertolong akibat pendarahan yang dialaminya. Dari tim kami sudah melakukan olah TKP, dengan Polresta. Memang di TKP terjadi satu kali tembakan. Dari dalam pos menuju luar pos yang mengenai satu kendaraan. Tembus hingga mengenai korban. Hanya satu tembakan. Jaraknya berapa, Pak? Dari lokasi? Jaraknya dari pos ke TKP sekitar 15 meter. Itu bagaimana Pak kenanya Pak, korbannya Pak? Bagian telinga bagian belakang, Pak. Kapolda akan memproses secara hukum terhadap anggota yang lalai ketika membersihkan senjata api. Pihaknya juga akan mengurusi kelengkapan pemakaman korban. Seorang warga di Bangkalan, Madura, Jawa Timur tewas dengan luka tembakan di arena sabung ayam. Di tubuh korban ditemukan 2 luka tembak di bagian punggung hingga menembus ke kepala. Seorang warga ditemukan tergeletak tidak bernyawa di dalam arena sabung ayam di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Bangkalan, Madura. Posisi korban terlungkup dan ditemukan luka tembakan di punggung hingga menembus kepala. Korban diketahui warga Desa Dabung, Kecamatan Geger, Bangkalan. Oleh petugas, korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Ratu Ebu, Bangkalan untuk diotopsi. Dan bahwa telah terjadi penembakan, tersangka masih kita dalami siapa. Dan korban inisial M, umur kira-kira 50 tahun, dan TKP di Desa Lantek Barat, Galis, dan alamat dari korban itu berbeda kecamatan, yaitu di Desa Dabung Geger. Polisi memastikan peristiwa penembakan terjadi sebanyak 3 kali. Barang bukti proyektil peluru telah disita polisi untuk diselidiki. Pelaku dan motif penembakan kini masih dalam penyelidikan petugas. Senjata api berbahaya jika disalahgunakan karena bisa saja merenggut nyawa seseorang yang tertembak. Polisi pun juga harus memiliki pertimbangan sebelum melepaskan tembakan agar tidak menjadi masalah. Sesaat lagi Realita akan kembali dengan informasi maling motor yang diamuk massa saat tertangkap sedang menuntun motor curiannya. Tetaplah bersama kami.